Halo, selamat datang kembali dalam perkuliahan daring Kimia Terapan, Program Studi Teknik Grafika, Politeknik Negeri Media Kreatif. Masih bersama saya, Gemma Sukmawati Suryadi. Dan video kali ini kita akan lanjut membahas video sebelumnya mengenai stoichiometry dalam reaksi kimia. Apa itu reaksi kimia? Nah, reaksi kimia adalah suatu proses di mana zat atau senyawa diubah menjadi satu atau lebih senyawa baru. Nah, biasanya reaksi kimia ini dituliskan dalam bentuk persamaan kimia, yaitu menggunakan lambang kimia untuk menunjukkan apa yang terjadi saat reaksi kimia berlangsung. Nah, ada beberapa ciri dasar reaksi tersebut dikatakan sebagai reaksi kimia. Yang pertama, reaksi kimia itu menimbulkan perubahan warna. Ini apabila dua buah zat bereaksi kemudian menimbulkan perubahan warna, maka itu disebut sebagai reaksi kimia. Ciri lain adalah reaksi kimia itu menimbulkan perubahan suhu, baik itu suhunya meningkat atau suhunya menurun. Nah, kemudian reaksi kimia itu menimbulkan gas. Kalau muncul gas dari reaksi itu bisa dikatakan sebagai reaksi kimia. Lalu reaksi kimia itu menimbulkan endapan, atau kalau di sini a solid material form in a liquid. Jadi padatan yang dihasilkan dari sebuah cairan, atau artinya menimbulkan endapan. Dan ciri yang lain adalah the change is difficult or impossible to reverse. Jadi reaksi kimia ini sulit untuk dikembalikan. Jadi contoh misalkan ini kayu yang sudah terbakar menjadi arang. Nah, arang itu sulit menjadi kayu lagi. Gitu. Maka itu dikatakan sebagai reaksi kimia. Oke, ada 3 cara untuk menggambarkan reaksi kimia. Contohnya di sini adalah pembakaran hidrogen. Jadi ada 2 buah molekul hidrogen bertemu dengan 1 buah molekul oksigen menghasilkan 2 buah molekul air. Jadi hidrogen bertemu dengan oksigen itu terjadi pembakaran. Nah, ada 3 cara untuk menggambarkan pembakaran hidrogen ini. Pertama dengan model molekul. Digambarkan model molekulnya, hasilnya seperti apa. Nah, ini reaktan, ini produknya. Atau dituliskan 2 molekul hidrogen ditambah dengan 1 molekul oksigen menghasilkan, tanda panah ini artinya menghasilkan 2 molekul air. Atau dituliskan dengan lambang 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Nah, yang sebelah kiri tanda panah adalah reaktan, yang sebelah kanan panah adalah produk. Artinya ini zat yang bereaksi, yang kanan adalah produk hasil reaksinya. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara membaca persamaan kimia? Jika ada persamaan kimia 2Mg plus O2 menjadi 2MgO, kita bisa membaca 2 atom magnesium ditambah 1 molekul O2. Nah, ini karena satu jenis atom maka disebut 2 atom magnesium. Kalau ini ada 2 atom oksigen, ini adalah sebuah molekul. Jadi 2 atom magnesium ditambah 1 molekul oksigen menjadi 2 molekul MgO, atau 2 mol Mg ditambah dengan 1, di sini ada angka 1 ya, 1 mol O2 menjadi 2 mol MgO. Atau bisa juga perbandingan antara masanya. Tapi bukan 2 gram Mg ditambah 1 gram O2 menjadi 2 gram MgO. Nah, tapi 48,6 gram Mg, dari mana 48,6? Itu adalah massa atom relatif Mg dikalikan dengan 2 menjadi 48,6 gram Mg ditambah 32 gram O2, yaitu massa atom relatif oksigen dikalikan dengan 2. 16 kali 2 jadi 32. Menjadi atau menghasilkan 80,6 gram MgO. Ini adalah massa molekul relatif dari MgO. Itu. Jadi angka depan sini ini bukan jumlah massanya, bukan 2 gram Mg plus 1 gram O2 menjadi 2 gram MgO, tapi bisa disebut ini adalah molnya. Nah, berapa gramnya? Nah, kita hitung berapa massa atom relatifnya terhadap jumlah masing-masing dari atomnya. Kemudian bagaimana cara untuk menyetarakan persamaan kimia? Nah, pertama yang kita lakukan adalah identifikasi semua reaktan dan produk, kemudian tulis rumus molekul yang benar masing-masing pada sisi kiri dan kanan dari persamaan. Contoh, soalnya seperti ini. Etana bereaksi dengan oksigen membentuk karbon dioksida dan air. Nah, kita tulis
etana itu C2H6 bereaksi dengan oksigen. Oksigen itu O2. Membentuk atau menghasilkan karbon dioksida yaitu CO2 dan air, berarti plus H2O. Oke, pertama kita tulis dulu nih. Reaktannya adalah C2H6 plus O2, produknya adalah CO2 plus H2O. Setelah itu, ubah koefisien angka di depan rumus molekul, tetapi jangan ubah subskripnya atau angka dalam rumus molekul. Artinya kalau kita ingin merubah C2H6, kita ingin menambah jumlah C-nya menjadi 4, kita kalikan 2 dari keseluruhan molekul C2H6. Jadi 2C2H6, bukan C4H12 gitu. Jadi bukan dua-duanya dikalikan 2 seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita lihat nih, di sebelah kiri dan sebelah kanan itu jumlah masing-masing atom harus sama. Kalau di sini C-nya ada 2, di kanan C-nya cuma ada 1. Di kiri H-nya ada 6, di kanan H-nya cuma ada 2. Di kiri O-nya ada 2, di kanan O-nya ada ini 2 tambah 1 ada 3. Nah, kalau ini berbeda kiri dan kanan, artinya ini belum setara. Nah, kita harus lakukan penyetaraan terhadap persamaan ini. Nah, langkah selanjutnya adalah cari unsur yang muncul hanya sekali pada tiap sisi persamaan dengan jumlah atom yang sama pada tiap sisi. Misalkan nih, di sini C-nya muncul 1 kali atau H muncul 1 kali. Kita bisa mulai menghitung dengan menyetarakan C atau menyetarakan H. Nah, mulai dengan C atau H bukan O, karena di sini O muncul 2 kali nih. Di sini ada O, di sini ada O. Nah, ini kita hitung belakangan. Kita setarakan dulu C atau H. Kita coba mulai dari C ya. Nah, kita lihat di kiri ada 2 karbon, di kanan ada 1 karbon. Nah, bagaimana caranya biar sama? Maka kalikan CO2 dengan 2. Nah, kita tambahkan karbon yang di sebelah kanan dengan cara kita kalikan nih, 2 kali CO2. Kita tulis di sini 2 CO2. Maka menjadi C-nya ada 2 di kiri, C-nya ada 2 di kanan. Oke, 1. C-nya udah setara. Kemudian kita beralih ke H. Di kiri H-nya ada 6. Di kanan H-nya ada berapa nih? Ada 2. Berarti 6 hidrogen di kiri, 2 hidrogen di kanan. Ini tidak setara nih hidrogennya. Bagaimana caranya? Maka kita kalikan hidrogen yang di kanan ini, kita kali dengan 3. Jadi H2O kali 3. Maka ada, ini kita tulis ulang, C2H6 plus O2. Ini kita kalikan menjadi 3. Tulis dulu nih, C2 CO2, ini kita kalikan 3. 3 H2O. Oke, kita lihat lagi. C di kiri ada 2, C di kanan ada 2. H di kiri ada 6, H di kanan sudah ada 6. Nah, selanjutnya periksa persamaan yang disetarakan tersebut untuk memastikan jumlah total tiap jenis atom pada kedua sisi persamaan adalah sama. Nah, tadi C dan H sudah kita setarakan, tinggal O-nya. Kita lihat di kiri ada 2 oksigen. Di kanan, di sini yang pertama oksigennya ada 4, yang kedua oksigennya ada 3. 4 ini 2 dikali 2, dan 3 nih 3 dikalikan 1. Jadi totalnya ada 7 oksigen di kanan. Nah, bagaimana untuk menyetarakannya? Di kanan ada 7, di kiri ada 2. Nah, tapi kita tidak bisa menambah di sini. Kita tambahkan di produk. Nah, caranya adalah yang kanan kita kalikan 7 per 2. Nih, atau kita tulis yang kiri maksud saya. Atau kita tulis dulu ya. C2H6 plus O2 menjadi 2 CO2 ditambah 3 H2O. Nah, kita kalikan O2 dengan 7 per 2. Maka menjadi C2H6 plus 7 per 2 O2 menjadi 2 CO2 plus 3 H2O. Lalu bagaimana supaya ini angkanya menjadi bulat? Nah, untuk menghilangkan 2 di bawah ini, berarti kita tinggal kalikan semua, kita kalikan dengan 2. C2H6 kita kali 2, ditambah, ini kalau 7 per 2 dikalikan 2, kan 2-nya bisa dicoret. Jadi sisa 7, 7 O2. Menghasilkan ini kali 2, jadi 4 CO2, plus ini kali 2 jadi 6 H2O.
gitu. Jadi untuk menghilangkan pecahan kita tinggal kalikan aja dengan penyebutnya. Nah, setelah itu kita periksa untuk memastikan bahwa jumlah atom sama pada kedua sisi, baik reaktan maupun produk. Sudah kita setarakan, kita hitung 12 kali di sebelah kiri hidrogennya ada 12, oksigennya ada 4, karbonnya ada 4, oksigennya ada 14. Sekarang kita cek di kanan. Hidrogennya ada berapa? 6 dikalikan 2 ada 12. Karbonnya ada 4. Oksigennya ada ini 4 kali 2 ditambah 6. Jadi ada 14. Kita bandingkan reaktannya dengan produk. Sudah sama? Oke, kalau sudah sama berarti persamaan ini sudah setara. Nah, sekarang latihan soal silahkan dikerjakan. Setarakan reaksi berikut. Ada 10 macam reaksi. Nah, untuk mahasiswa dengan nomor absen ganjil silahkan kerjakan nomor 1 sampai 5. Kemudian yang genap silahkan kerjakan nomor 6 sampai 10. Seperti itu. Kemudian, bagaimana kita ingin tahu jumlah dari reaktan dan produk? Contoh, misalkan ada berapa banyak produk yang akan dibentuk dari jumlah tertentu bahan awal. Misalkan kita ingin kita mereaksikan A dengan B. Berapa hasil yang akan dihasilkan? Berapa banyak? Atau sebaliknya, kita ingin menghasilkan produk sekian banyak. Berapa bahan awal yang harus kita perlukan? Seperti itu. Jadi kita bisa mencari berapa jumlah reaktan, baik kita bisa mencari jumlah reaktannya maupun produknya. Bagaimana cara menghitungnya? Ada yang disebut sebagai metode mol. Langkahnya kita baca dulu. Yang pertama, tuliskan persamaan kimia yang setara untuk reaksi. Kalau ada tuliskan persamaan kimianya lalu setarakan. Seperti yang tadi sudah kita lakukan. Setelah disetarakan, konversi jumlah reaktan yang diberikan dalam satuan gram atau satuan lainnya ke dalam jumlah mol. Contoh, misalkan untuk mereaksikan A dan B menghasilkan C. Nah, kalau diketahui A-nya adalah dalam bentuk gram, maka kita rubah A-nya menjadi jumlah mol. Nah, setelah itu, gunakan rasio mol dari persamaan setara untuk menghitung jumlah mol produk yang terbentuk. Nah, kalau reaktannya sudah dalam bentuk mol, nanti kita tinggal hitung berapa mol dari produk yang dihasilkan. Setelah itu, baru kita konversi mol produk menjadi gram. Nih, contohnya supaya lebih jelas seperti ini. Misalkan reaksi dari amonia nih. Amonia diketahui reaksinya N2 plus 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, kalau kita ketahui H2-nya 16 gram, nih 16 gram, yang ditanyakan berapa NH3 yang terbentuk. Nah, pertama yang kita lakukan adalah setarakan dulu reaksinya. Apakah ini sudah setara? Kita perhatikan di sini di kirinya N-nya ada 2, di kanan N-nya ada 2. Di kiri H-nya ada 6, di kanan H-nya ada 6. Oke, kalau sudah setara, nah kita bisa membuat perbandingan. Nah, simbol ini artinya setara atau setara stoikiometrik atau setara. Jadi, ini kita bisa bandingkan 3 mol H2 ini setara dengan 2 mol NH3. Atau bisa juga kita bandingkan antara N2. 1 mol N2 setara dengan 2 mol NH3. Atau 1 mol N2 setara dengan 3 mol H2. Oke, jadi kalau persamaannya sudah setara, kita bisa bandingkan masing-masing molekul. Nah, kita coba untuk membandingkan antara molekul N2 dengan 2 mol NH3. Nah, ini bisa kita buat perbandingan 3 mol H2 berbanding 2 mol NH3 atau sebaliknya 2 mol NH3 berbanding 3 mol H2. Nah, maksud perbandingan ini contohnya seperti ini. Misalkan diketahui H2 ini adalah 6 mol. Kita ambil yang ini, 3 mol H2 berbanding 2 mol NH3. 3 mol H2 per 2 mol NH3 sama dengan, nah diketahui mol H2-nya adalah 6. Masukkan 6 mol H2 berbanding X. Nah, ini belum diketahui karena kita tanyakan X mol NH3. Bagaimana caranya? Ini tinggal kita kali silang. Nih, berarti 2 dikalikan dengan 6
atau 6 kali 2 nih, 6 mol H2 dikalikan dengan 2 mol NH3. Baru dibagi dengan 3 mol H2. Jadi hasilnya kita kalikan menjadi 4 mol NH3. Jadi ketika ada 6 mol H2, maka yang akan dihasilkan adalah 4 mol NH3. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, misalkan tadi di soal diketahui bahwa H2 ini adalah 16 gram, molekul H2-nya 16 gram. Nah, langkah pertama, kan tadi langkah pertama sudah disetarakan. Setelah disetarakan, kita konversi massa ini menjadi mol. Nah, seperti kita tahu, mol sama dengan massa dibagikan dengan MR, dibagi MR. MR-nya berapa? Ini sudah diketahui, MR2 2,016, yaitu 2 dikali ARH. ARH itu 1,008. Jadi MR-nya 2,016. Nah, kita hitung menjadi molnya 7,94 mol H2. Nah, setelah kita ketahui mol H2-nya, baru kita cari mol dari NH3 dengan perbandingan yang seperti ini tadi. Lalu kita bandingkan 3 mol H2 per 2 mol NH3 sama dengan 6 mol H2 per X mol NH3. Nah, ini bukan 6 mol ya, ini harusnya 7,94 mol. Nih, saya salah ketik di sini. Karena kita sudah tahu 7,94 mol H2-nya itu 7,94. Lalu kita masukkan 3 per 2 sama dengan 7,94 mol H2 dibagi dengan X mol NH3, karena ini yang akan kita cari. Nah, kalau kita kali silang, X mol NH3 adalah 7,94 mol H2 dikalikan dengan 2 mol NH3 dibagi dengan 3 mol H2. Maka hasilnya menjadi 5,29 mol NH3. Nah, kita sudah tahu produknya ini adalah 5,29 mol. Nah, setelah tahu mol, tinggal kita konversi lagi menjadi gram, menjadi massa. Cara mengkonversinya adalah tinggal kalikan, massa adalah mol dikalikan dengan MR-nya. MR dari NH3. Sudah diketahui NH3-nya 17,03, kita kalikan menjadi 90,1 gram. Jadi, NH3 yang terbentuk dalam reaksi ini adalah sebanyak 90,1 gram. Nah, jadi caranya ada seperti itu. Kita bisa cari juga berapa massa dari Na2-nya. Nah, ini tinggal tadi kan 16, gram kita rubah jadi mol, lalu kita bandingkan antara H2 dengan N2. Nah, karena yang ditanyakan adalah NH3, berarti yang kita bandingkan adalah H2 dengan NH3. Nah, kita bisa cari juga berapa massa dari N2-nya. Nah, kemudian latihan soal, silahkan ini jadi tugas saja dikerjakan. Contohnya ada isoprofil alkohol bereaksi dengan air sebagai berikut. C3H8O, ini ada isoprofil alkohol yang biasa digunakan di pre-press, bereaksi dengan air menghasilkan C3H6O2 plus 2 molekul hidrogen 2H2. Nah, berapa gram molekul hidrogen yang dihasilkan jika sebanyak 10 gram C3H8O bereaksi? Jadi diketahui nih, si 10 gram C3H8O bereaksi kira-kira ada berapa banyak nih? Berapa gram molekul hidrogennya? Oke, silakan dikerjakan, dikumpulkan atau disubmit di e-learning sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Terima kasih dari saya, nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.